Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Menawaroh dari kelas Advokasi B dengan nomor NIM 931206919. Nah, di sini saya dari kelompok 11 akan mereview kembali sedikit tentang materi yang kami buat yang berkaitan dengan pendampingan dan penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negeri. Nah, dalam video ini saya akan membuat 4 poin, yakni tentang karakteristik perkara di PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negeri, kemudian tentang prosedur pengajuan perkara di PTUN, tahapan persidangan di PTUN, serta teknik strategi pendampingan dan penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negeri. Nah, untuk yang pertama itu apa sih karakteristik perkara di PTUN itu? Nah, ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik dalam perkara di PTUN. Ada negara dan hakim yang berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran material. Selanjutnya, ada sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas. Kemudian gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Kemudian terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri berlaku asas ego omnes, yang artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum hakim memberikan keputusan. Terus kemudian dimungkinkan adanya peradilan ini absentia atau tanpa kehadiran tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2 Hukum Acara Tata Usaha Negeri. Kemudian adanya kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan, layaknya bagi yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu panitera pengadilan dalam memutuskan gugatannya, dan bagi masyarakat golongan tidak mampu diberikan kesempatan untuk beracara secara cuma-cuma. Dan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak atas permohonan penggugat, ketua pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian poin yang kedua tentang prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tahap pertama, pihak penggugat atau pemohon atau kuasanya datang ke Pengadilan Tata Usaha Negeri dengan membawa surat gugatan rangkap disertai soft copy, fotokopi abjek sengketa apabila ada, kemudian surat kuasa berjumlah sesuai ketentuan daerah, disertai fotokopi kartu pengenal advokat apabila ada. Tahap yang kedua, petugas meja pertama menerima gugatan atau permohonan beserta kelengkapannya. Tahap ketiga, petugas meja pertama memeriksa kelengkapan berkas gugatan atau permohonan menggugat, daftar periksa atau checklist, dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perkara untuk menyertakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. Kemudian tahap keempat, panitera muda perkara meneliti berkas gugatan permohonan. Kemudian tahap kelima, petugas meja pertama atau kasir membuat surat kuasa untuk membayar SKUM. Di tahap keenam, pihak penggugat atau pemohon atau kuasanya membayar pajak biaya perkara. Kemudian di tahap ketujuh, pihak penggugat atau pemohon setelah membayar pajak biaya perkara melalui bank atau melalui menyerahkan slip bukti penyetoran kepada meja pertama kasir. Kemudian di tahap ke-8, petugas meja kedua mencatat gugatan atau permohonan dalam buku register perkara
Di tahap ke-9, petugas meja kedua memasukkan nomor perkara, identitas para pihak, objek sengketa, posita dan platinum gugatan dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Tata Usaha Negara. Di tahap 10, tahap terakhir, petugas meja pertama menyerahkan SKUM dan salinan gugatan yang telah didaftar serta ditandatangani oleh panitia kepada pihak penggugat atau pemohonnya. Selanjutnya, tunggu panggilan melalui surat tercatat untuk menghadap ke pengadilan. Kemudian tentang tahapan persidangan di PT-UN. Ada tahapan pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan persidangan, ada pembacaan putusan, serta materi muatan putusan yang tercantum pada pasal 109 Undang-Undang Peraatun itu. Kemudian ada amar putusan, ada amar tambahan dalam putusan, kemudian cara pengambilan putusan, jangka waktu penyelesaian sengketa di tata usaha negara, kemudian pelaksanaan putusan. Nah, yang terakhir ada teknik dan strategi tahapan pendampingan dan penanganan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penggugat, maka tinggal menunggu panggilan sidang. Terus panggilan oleh panitera pengganti atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat, permohon dan tergugat dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau Pak Lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Selanjutnya, jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia untuk menunggu antrian sidang. Dengan melalui pemeriksaan pendahuluan, nah, dalam hal ini tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Selanjutnya, kita perlu bukti yang kuat untuk mempertahankan argumen kita, yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Nah, untuk memeriksa kompetensi di sebuah gugatan di mana setiap ekspresi berfungsi menguji kewenangan administrasi pengadilan dalam memeriksa perkara, kemudian setelah mempersiapkan materi dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang mengumpulkan bukti serta keterangan sebelum menyusun jawaban. Nah, dimulai dengan menyusun fakta hukum dengan bukti berupa dokumen yang dikelompokkan dengan memisahkan yang mana fakta hukum dan bukan fakta hukum. Untuk kemudian setelah ditemukan fakta hukum, agar runtutan jawaban serta runtutan logis dan kronologis perkara agar sesuai dengan bukti, perundang-undangan dan teori hukum yang ada. Oleh karenanya, koordinasi antara para tergugat serta komunikasi insentif dan kedalaman analisis kuasa hukum menjadi kunci strategis untuk menyelesaikan kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, agar arah penanganan terhadap gugatan ini dapat ditangani dengan baik, maka perlu untuk membangun suatu pola pikir yang sama baik secara substansif maupun administratif agar jawaban dan pembuktian dapat secara utuh dan berkesinambungan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.